Give yourself to me. Wanita bernama Laura ini telah dihamili oleh iblis. Bayi di dalam tubuhnya memakan seluruh jiwanya sampai habis. Melalui lubang tubuhnya, sang iblis keluar menuju sumur neraka. Kemudian merasuki salah satu setan yang ada di sana. Sang Raja Iblis Lucifer turun untuk menemui malaikat Michael yang telah berhasil ditawan. Yang mana ia telah merasuki tubuh seorang agamawan. Michael menanyakan bagaimana mungkin Tuhan membiarkan Lucifer bebas begitu saja. Dengan sombong Lucifer berkata bahwa Tuhan takut padanya. Oleh karenanya ia mengajak Michael untuk bergabung ke dalam pasukannya untuk melawan Tuhan bersama. Lucifer sangat senang karena sebentar lagi tubuh barunya akan lahir ke dunia. Sehingga ia bisa menyatukan manusia untuk menjadi pengikutnya. Tubuh barunya tersebut akan abadi karena diambil dari DNA Yesus melalui kain kafannya. Yang dijadikan sel telur dan ditanamkan ke dalam rahim Laura yang tidak tahu apa-apa. Awalnya Laura hanyalah mahasiswi biasa yang sedang menempuh S2. Ia meneliti tentang kisah malaikat Michael dan iblis Lucifer karena tidak percaya bahwa keduanya adalah nyata. Untuk keperluan penelitiannya tersebut, Laura menghadiri acara pameran keagamaan di sebuah gereja. Ia disambut oleh Pastor Marconi yang merupakan sahabatnya. Marconi menunjukkan pada Laura sebuah karya patung tentang kemenangan malaikat Michael melawan Lucifer. Dikisahkan bahwa Lucifer telah berhasil dikeluarkan dari surga. Michael menjatuhkannya ke bumi terus menembus ke dalam kerak neraka. Di sana, Michael merantai Lucifer dan memakunya menggunakan pedangnya. Michael memberi Lucifer satu kesempatan untuk kembali setia kepada Tuhan. Namun Lucifer berkata bahwa lebih baik memerintah di neraka daripada menjadi pelayan di surga. Lucifer juga bersumpah bahwa suatu ketika ia akan terbebas dan akan menguasai umat manusia. Malaikat Michael pun kembali naik ke surga. Di ruang pameran, Marconi pamit kepada Laura untuk meninggalkannya. Laura yang tinggal sendirian kemudian seolah mendengar sebuah suara. Namun tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Hingga malam pun turun dan pameran ditutup bagi pengunjung. Dari belakang Laura, sesosok wanita perlahan mendekatinya. Laura yang belum sadar kemudian mendengar suara gagak di jendela. Ketika ia pergi untuk mengusir gagak tersebut, sosok wanita diam-diam mengambil pedang dari patung pameran. Laura kemudian berkemas untuk pulang. Namun pintu keluar telah dikunci sehingga ia harus menemui security katedral. Ketika ia kembali, tiba-tiba sosok wanita menebas security katedral dengan pedang. Laura pun segera berlari kabur dan bersembunyi di ruang gereja. Sosok wanita datang dengan kepala security di tangannya. Ia membuka pengaman laser dari kain kafan Yesus yang dipamerkan dan memecahkan kacanya. Pastor Marconi kemudian tiba dan berusaha menghentikannya. Namun sosok wanita lantas menerjangnya. Dari persembunyiannya, Laura dapat melihat sosok wanita menghunjamkan pedang ke dada Marconi. Tak lama berselang, dua pria datang. Sosok wanita menyerahkan kain kafan kepada mereka untuk dibawa. Di depan persembunyian Laura, sosok wanita seketika berhenti berjalan. Laura berusaha menahan nafasnya. Tiba-tiba pintunya dibuka. Untungnya sosok wanita memerintah untuk tidak membunuhnya. Laura lantas dibawa bersama mereka. Marconi memanggil malaikat Michael dalam sekaratnya. Ia meminta agar tubuhnya diambil untuk menghentikan para satanis yang telah menodai gereja. Seketika cahaya kebiruan merasuki jasadnya. Tubuh Marconi yang sudah dihuni oleh Michael lantas mengejar mobil para satanis. Ia berlari penuh tenaga namun kemudian terjatuh karena tubuhnya belum pulih secara sempurna. Sementara itu di sebuah ruangan, seorang lelaki memperkenalkan namanya sebagai Dr. Lauren. Ia merupakan spesialis DNA yang telah berhasil menanamkan DNA orang-orang besar ke dalam kandungan. Seorang bayi kemudian diperkenalkan untuk dijual dengan cara lelang. Penawaran terus meningkat dari para hadirin yang ingin membawanya pulang. Dari lantai 2, sosok wanita memberi isyarat kepada Dr. Lauren untuk ikut dengannya. Mereka tiba di sebuah bangunan yang merupakan markas para satanis merencanakan kebangkitan. Dr. Lauren akan mengambil DNA Yesus dari kain kafan yang telah berhasil dicuri, yang akan mereka tanamkan ke dalam rahim wanita terpilih sebagai rumah baru bagi Lucifer. Laura terbangun di dalam kurungan kaca bersama 3 wanita lainnya. Salah satu dari mereka terus berteriak dari saking paniknya. Tidak ada yang tahu apa yang akan para satanis lakukan terhadap mereka. Pintu lantas terbuka. Sekelompok perawat datang dan mengambil sampel darah masing-masing dari mereka. Michael dalam tubuh Marconi mendatangi para pastor yang tersisa.
Para pastor menjadi terkejut karena ia masih hidup. Michael menanyakan di mana pastor yang bertugas melindungi kain kafan berada. Mereka berkata bahwa Pastor Vincini telah menjadi petapa karena ramalan yang ia percaya. Michael pun bergegas untuk menemuinya. Michael tiba di sebuah perbukitan dengan jalan setapak. Ia terus naik menuju geraja di atasnya. Sesampainya, Vincini menyambut Michael dengan todongan senjata. Sesaat kemudian Vincini menjadi sadar akan sosok asli dari orang di hadapannya. Michael menanyakan tentang sosok wanita yang telah mencuri kain kafan. Vincini berkata bahwa ia bernama Liz yang merupakan ketua satanis. Vincini menunjukkan sebuah teropong yang ternyata mengarah ke markas mereka. Di sana terdapat sebuah lubang yang mengarah ke dalam neraka di mana Lucifer berada. Michael tidak percaya bahwa Lucifer bisa terbebas dari rantai hukumannya. Namun Vincini berkata bahwa kitab suci telah meramalkan bahwa Lucifer akan meronta. Ia akan dibangkitkan oleh dua makhluk yang salah satunya adalah Liz. Sementara satunya lagi adalah hewan buas dari dunia bawah. Michael lantas meminta Vincini untuk mengantarnya ke markas para satanis saat ini juga. Di sana, Dr. Lauren pun telah berhasil menciptakan DNA Yesus dengan kecocokan yang sempurna. Seketika bangunan bergetar, neraka di bawahnya sedang berguncang. Lucifer akhirnya berhasil menarik pedang Michael yang selama ini telah memaku rantai. Laura dan teman-temannya mempersiapkan senjata seadanya untuk melawan. Ketika para perawat kembali datang, mereka lantas segera menyerang. Namun lebih banyak perawat yang berdatangan akhirnya membawa paksa mereka keluar. Laura dan Brenda terus memberontak di atas ranjang. Para perawat kemudian membuka celana Laura dan memasukkan sel telur ke dalam rahimnya. Laura yang terus melawan berusaha ditenangkan oleh Liz. Liz berkata bahwa ia akan mengandung seorang bayi penting yang akan membebaskan manusia. Vincini dan Michael tiba di mulut lubang terowongan. Vincini berkata bahwa peluru tidak bisa membunuh hewan neraka namun bisa memperlambatnya. Keduanya lantas berpisah. Michael memasuki terowongan dengan obor api di tangan. Malam itu, para satanis berkumpul untuk menyaksikan momen agung. Laura dan Brenda akan dipersembahkan untuk dipilih oleh para setan. Mereka dirantai ke badan tiang di tengah lapangan. Tak lama berselang, hewan neraka keluar dari gerbang. Keduanya menjadi panik dan ketakutan. Hewan neraka kemudian membawa mereka masuk kembali bersamanya. Di sana, keduanya dikurung ke dalam sangkar di atas lubang neraka. Hewan neraka membiarkan sangkar mereka jatuh menuju dasar kemudian menghentikannya. Lucifer yang telah bebas lantas berubah menjadi asap hitam lalu perlahan naik menuju permukaan. Laura dan Brenda kini hanya bisa melihat kegelapan di sekeliling mereka. Tiba-tiba para setan berdatangan memegangi keduanya. Lucifer mulai memasuki sangkar lalu merasuki Brenda melalui mulutnya. Tubuh Brenda menjadi kesakitan lantas mati seketika. Para setan pun membuang mayatnya keluar sangkar. Lucifer kemudian beralih merasuki Laura. Untungnya tidak ada hal aneh yang terjadi padanya. Para setan pun pergi dan membiarkannya sendiri. Laura tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ketika pagi menjelang, Liz menyambut Laura yang keluar dari gerbang. Liz mengangkat tangannya lalu mengumumkan bahwa dialah wanita pilihan. Liz kemudian mengantar Laura kembali ke dalam penjara kaca. Laura menanyakan apa yang berada di dalam perutnya. Liz berkata bahwa ia sedang mengandung Tuhan baru yang akan memerintah manusia. Michael akhirnya sampai di bagian terdalam terowongan. Ia terus naik menuju markas para satanis. Namun dua penjaga menemukan keberadaannya. Michael pun langsung menyerang hingga mereka jatuh pingsan. Michael yang telah menyamar berhasil masuk ke dalam koridor bangunan. Ia segera mengambil kain kafan Yesus di dalam ruangan. Dari layar monitor, Michael dapat melihat Laura di dalam penjara kaca. Ia kemudian mencabuti selang-selang tabung dan melemparkan suarnya. Michael yang keluar lantas ditemukan oleh Dr. Lauren dan para penjaga. Namun mereka terhempas oleh ledakan tabung sebelum mencapainya. Laura meminta perawatnya untuk membuka penjara kaca. Namun perawat tidak mau hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Tiba-tiba Michael datang dan melumpuhkan perawat tersebut. Laura pun memeluk Michael karena mengira ia adalah Marconi. Michael seketika mendengar suara Lucifer namun tidak tahu asalnya dari mana. Ia menjadi tidak tenang dan memarahi Laura yang memaksanya keluar. Laura menjadi takut dan berlari keluar sendirian. Michael pun tersadar dan berusaha mengejar. Michael akhirnya berhasil mencapainya dan menariknya ke dalam ruangan. Para penjaga berlari melewati mereka tanpa kecurigaan. Setelah keadaan tenang, Michael mengajak Laura untuk keluar melalui terowongan.
Keduanya kembali berlari secepatnya. Liz memerintah para penjaga untuk segera menemukan mereka tanpa boleh melukai Laura. Michael dan Laura berhasil turun ke dalam terowongan dan terus berlari menuju jalan keluar. Namun tiba-tiba Laura terhenti karena nyeri di dalam perutnya. Dari depan mereka terdengar lolongan hewan neraka. Sedangkan dari belakang para penjaga sudah hampir tiba. Michael mengajak Laura untuk memasuki celah terowongan. Michael lebih dulu masuk untuk memastikan keadaan aman. Tiba-tiba hewan neraka menyerang dan menghilang. Michael segera menyembunyikan kain kafan ke bawah bebatuan. Hewan neraka yang kembali muncul lantas ditembaki oleh Michael. Namun peluru tidak dapat menembus kulitnya. Michael pun berusaha mencekiknya dari belakang. Hewan neraka menyalurkan energinya hingga membuat Michael jatuh pingsan. Laura ditarik paksa oleh para penjaga. Liz memerintah agar ia dibawa kembali ke dalam penjara kaca. Di sana, Laura dirantai di atas ranjangnya. Begitu pula dengan Michael yang baru terjaga di dekat lubang neraka. Michael berusaha menarik rantainya sekuat tenaga. Akhirnya Michael pun berhasil membebaskan dirinya. Sementara para penjaga mencari kain kafan yang disembunyikan, Michael membuka lubang neraka untuk memastikan Lucifer masih di sana. Michael lebih dulu melompat sebelum hewan neraka menangkapnya. Sesampainya di bawah, Michael telah menemukan Lucifer tiada bersama pedang yang memakunya. Para setan kemudian berdatangan dan berkata bahwa kini giliran Michael yang akan dipenjara di sana. Tanpa pedangnya, Michael tak dapat melawan mereka. Kandungan Laura tumbuh lebih cepat daripada bayi pada umumnya. Laura melihat dirinya makin pucat di depan kaca. Ia ingin membunuh bayi di dalam perutnya. Liz lantas menamparnya dan berkata bahwa ia harus menjaga bayi tersebut dengan taruhan nyawa. Michael yang telah dirantai didatangi oleh para manusia. Mereka adalah orang-orang yang telah diculik oleh para satanis namun ditolak oleh Lucifer layaknya Brenda. Michael meminta mereka untuk mencarikan pedangnya, agar ia bisa membawa mereka bebas bersamanya. Namun seketika para setan kembali berdatangan. Salah satu dari mereka berhasil ditawan. Wajah Laura kini dijalari oleh urat kebiruan. Dari selangkangannya, Lucifer keluar dalam bentuk asap hitam. Lucifer kemudian kembali masuk melalui lubang telinganya. Lucifer menawari Laura untuk bekerja sama. Laura berkata bahwa ia sangat membenci Liz. Lucifer pun akan membiarkannya membunuh Liz jika hal itu membuatnya bahagia. Ketika Laura sedang diperiksa, tiba-tiba lampu padam seketika. Sang perawat lantas terhempas penuh darah di kaca. Laura yang telah dikuasai oleh Lucifer terus menyerang perawat lainnya dengan membabi buta. Ia menginjak kepala korban dengan begitu bahagia. Namun Laura kemudian tersadar akan kejahatannya. Ia lantas kabur dari kejaran para penjaga ke dalam ruangan obat-obatan. Lucifer berusaha menghentikan Laura yang akan menenggak racun. Laura terus melawan hingga akhirnya ia berhasil meminum racun tersebut. Liz mendobrak pintu dan menemukan Laura yang tengah kesakitan. Ia mengutuk Laura akan perbuatannya. Ketika Liz akan keluar, tiba-tiba Laura telah dikuasai kembali oleh Lucifer. Ia pun membanting Liz dan memuntahkan racun ke wajahnya. Dari dalam tubuh Laura, Lucifer memperingatkan Liz bahwa tidak boleh lagi ada kesalahan. Ia berkata bahwa bayi di dalam tubuh Laura mulai mencintai ibunya. Oleh karenanya Laura harus dibunuh ketika ia sudah lahir. Liz berjanji bahwa ia akan mematuhi perintahnya. Ia juga akan menutup lubang neraka ketika pasukan setannya sudah bergabung ke dunia. Laura yang sudah diobati oleh Dr. Lauren, kemudian dibawa kembali ke dalam ruang kaca. Ia ditaruh dalam ranjang tabung yang akan menjaga kesehatannya. Kini rambutnya telah rontok dan wajahnya mulai cekung. Lucifer kemudian keluar dari tubuhnya menuju lubang neraka. Bahan peledak sudah ditempelkan di sana. Lucifer terus turun dan merasuki seorang setan. Ia menghampiri Michael yang masih ditawan. Michael tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkannya terbebas. Lucifer lantas berkata bahwa Tuhan takut padanya. Oleh karenanya ia meminta Michael untuk bergabung ke dalam pasukan setannya. Karena sebentar lagi ia akan menjadi Tuhan baru melalui bayi Laura yang telah ditanamkan DNA Yesus. Lucifer lantas keluar untuk kembali ke permukaan. Sesaat kemudian, Michael mendapatkan kesadaran baru tentang bayi tersebut. Bahwa DNA Yesus jauh lebih kuat daripada Lucifer. Oleh karenanya ia harus menemui Laura untuk memberitahunya. Para manusia kemudian datang membawakannya pedang. Para setan juga terbang mendekat untuk menghentikan mereka. Michael lantas melemparkan pedangnya ke arah para setan. Dengan tubuh malaikat, Michael berjanji bahwa ia akan membawa mereka pulang.
Ia pun mengepakkan sayap dan lantas kembali tersadar dalam tubuh manusia. Setelah mengambil kain kafan yang ia sembunyikan, Michael menyerang penjaga dan membawa Laura keluar dari penjara kaca. Dalam ruangan yang tertutup, Michael membuka tabung ranjang. Namun teriakan Laura lantas menghempaskannya ke belakang. Rupanya Lucifer telah menguasai Laura sepenuhnya. Lucifer kemudian menidurkan Michael di pangkuannya. Sambil meminta Michael untuk menyembahnya, Lucifer melubangi leher Michael dengan jari jemari kukunya. Michael yang sekarat lantas berkata bahwa ia tak akan bisa merasuki bayi Laura. Sebaliknya bayi Laura lah yang akan merasukinya. Mendengar hal tersebut, Lucifer pun bangun dengan putus asa. Michael terus berkata bahwa DNA Yesus lebih kuat daripada dirinya. Oleh karenanya, bayi tersebut akan menjadi penyebab kehancurannya. Lucifer menjadi marah dan memukul Michael sekuat tenaga. Liz kemudian datang dan memerintah Laura untuk tidak macam-macam. Liz tidak menyadari bahwa bayi tersebut adalah ancaman. Beberapa saat kemudian, para satanis berkumpul untuk merayakan kelahiran. Di atas lubang neraka, Laura melahirkan bayinya. Liz dan para perawat kemudian membawa bayi tersebut dan meninggalkan Laura di sana. Hewan neraka membuka tutup lubang neraka dan membiarkan Laura jatuh ke dalamnya. Di hadapan pengikutnya, Liz mempersembahkan Tuhan Lucifer bagi manusia. Hewan neraka kemudian memutar senjatanya ke udara dan memenggal barisan depan dari mereka. Para satanis menjadi panik dan berlarian. Hewan neraka terus membantai mereka tanpa sisa. Tidak ada orang yang boleh tahu akan proses kelahiran Tuhan sebagaimana perintah Lucifer. Sebelum dibunuh, Dr. Lauren meminta untuk diizinkan mencium Tuhan Lucifer. Setelahnya, hewan neraka lantas juga memenggal kepalanya. Michael yang baru tersadar kemudian memecahkan kaca untuk keluar. Ia terus berjalan menuju lubang neraka. Di sana ia menemukan Laura yang masih berpegangan ke bibir jurang. Michael pun segera mengangkatnya. Keduanya bergegas mencegah Liz yang akan membawa bayi Laura. Liz memohon agar tidak membunuh bayi tersebut karena ia adalah Tuhan Lucifer baginya. Michael lantas berkata bahwa Lucifer akan terpenjara di dalam bayi Laura. Michael menyerahkan kain kafan dan meminta Laura untuk segera pergi dari sana. Ia masih harus kembali untuk menyelesaikan semuanya. Di langit neraka, portal menuju permukaan kemudian terbuka. Ribuan setan pun segera terbang naik menujunya. Michael secepat mungkin menutup lubang tersebut. Namun hewan neraka datang dan melemparkannya ke kejauhan. Hewan neraka kembali membuka gerbang bagi kedatangan pasukan setan. Michael pun lantas mengaktifkan bom yang tersebar di seluruh ruangan. Beberapa hari setelahnya, Vincini dan Laura membawa bayi ber-DNA Yesus ke sebuah gereja. Kain kafan Yesus kemudian dikembalikan ke tempatnya. Malaikat Michael kembali ke neraka untuk membebaskan manusia sebagaimana janjinya. Laura membesarkan bayinya bersama Vincini hingga beranjak dewasa. Sementara Liz tak bisa berbuat apa-apa bagi Lucifer yang terpenjara di dalam tubuh anak tersebut. Kejahatan akhirnya menemukan kehancuran di dalam dirinya.